Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Terima kasih sudah mengunjungi video saya. Pada video ini saya akan membahas tentang kendali posisi sudut dari motor DC. Nah, ini program Arduino-nya. Oke, sebelum lebih lanjut saya jelaskan tentang programnya. Kita lihat hasilnya dulu. Oke, ini hasilnya. Grafik berwarna merah adalah sinyal referensi atau set point (SP). Kemudian grafik berwarna biru adalah RPM-nya, radiannya atau satuan yang lain bisa putarannya. Jadi satuannya bisa radian ataupun putaran di sini. Oke, nah di sini dari program saya ini itu memang belum dikalibrasi dengan menggunakan sudut ya, atau degree, derajat ya, sudut atau satuannya bisa sudut. Nah, ini belum saya kalibrasi ke situ. Memang tujuannya hanya ingin menstabilkan dia mencapai set point. Nah, ini sudah mencapai set point. Tapi masih ada steady state error-nya ya, masih ada jaraknya di situ. Oke, itu hasil yang pertama. Kita coba ganti parameternya menjadi 4 di sini. Lalu kita download lagi. Ini parameter PID-nya. Jadi ini pakai pengendali PID atau pengendali proporsional integral derivatif. Hasilnya, nah, oke. Jadi lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya karena sudah bisa mencapai set point. Oke, jadi KP-nya itu 4, KI-nya nggak ada, atau kita kasih 1 di sini. Kita coba. KD-nya 0,02. Oke, kita coba bagus yang tadi atau bagus yang ini. Ternyata malah ada overshoot-nya ya. Saya tambah. Oke, malah ada overshoot-nya. Jadi saya hilangkan aja KI-nya. Oke, kita mulai pembahasan programnya. Oke, kita mulai pembahasan programnya di sini. Untuk jenis driver motor yang saya pergunakan, saya pakai driver motor tipe hybrid IRF MOSFET ya. MOSFET IRF 9540 dan MOSFET IRF 540. Nah, nanti teman-teman sekalian bisa lihat di Google Search, di Google Image. Coba ketikkan MOSFET hybrid, driver motor hybrid MOSFET IRF 9540 dan 540. Alternatifnya teman-teman sekalian bisa pakai driver motor tipe L298. Ini boleh juga pakai ini. Saya tidak pakai ini karena punyanya ini. Jadi ini komponen yang udah lama. Saya punya itu. Jadi saya pakai itu. Oke, maaf ada suara motor masuk. Itu untuk driver motornya. Kemudian ini pinnya ada 2. Jadi kalau driver motor yang MOSFET IRF 9540 dan 540 ini dia inputnya ada 2, yaitu PWM dan direction atau arah. Kalau L298 itu bisa dibuat input 3, bisa dibuat input 2, silahkan sama aja. Bisa pakai dua-duanya. Bedanya kalau kita menggunakan L298 itu dia tidak ada sistem pengereman. Tidak ada sistem pengereman. Jadi nanti pasti akan ada osilasi, tidak bisa langsung berhenti seperti ini. Nah, ini kan dia langsung berhenti stop karena ada sistem pengereman. Ketika dikasih PWM sama dengan 0, maka dia langsung bisa berhenti. Nah, nanti kalau menggunakan L298 itu akan ada osilasi di sini. Jadi ketika PWM diberikan nilai 0, itu L298 tidak langsung berhenti, tapi ada kelembaman karena putaran motor, seperti itu.
Nanti akan ada osilasi, sedikit osilasi kemudian akan bisa stabil seperti itu. Nah, teman-teman bisa coba. Oke, kalau ini dia ada sistem pengereman. Nah, salah satu alasan juga kenapa saya pakai driver motor jenis ini ya karena ada sistem pengeremannya. Saya kurang tahu kenapa driver motor ini itu tidak terlalu familiar dan tidak umum dijual di Tokopedia, Shopee, ataupun dimanapun. Padahal ini juga driver motor yang bagus juga untuk mengendalikan eh, kecepatan sudut eh, motor DC atau posisi sudut motor DC. Kemudian untuk jenis motor DC-nya saya pakai CGA 25, teman-teman bisa cari di Shopee. CGA 25. Nah, teman-teman cari yang ada encodernya di belakang. Jadi ini tuh motor DC-nya sudah include dengan encoder di belakang. Nah, ini pin-pinnya ada 6 pin, 1 sama 6 itu power supply, 2 dan 5 itu power supply untuk encoder 3,3 volt, kemudian 3 sama 4 itu encoder A dan encoder B. Jadi untuk posisi sudut ini kita butuh 2 buah encoder, kalau cuma satu nggak bisa, karena nanti akan ada putaran motor untuk mundurnya. Jadi harus pakai 2 buah encoder. Satu encoder untuk mengukur yang maju, satu encoder untuk mengukur yang mundurnya. Jadi supaya bisa terukur lebih presisi, seperti itu. Ini ya, jadi jenis motornya silahkan cari di Tokopedia ataupun di eh, Shopee dan sebagainya. Kalau harganya itu saya beli di Cina itu 70.000 untuk yang 100 rpm atau yang 1000 rpm ya, saya lupa itu 70.000, kemudian kalau di Indonesia itu sekitar 110.000 sampai 120.000 tergantung pakai ban atau enggak, pakai dudukan atau enggak, seperti itu. Nah, ini ada ini yang berapa ini tuh, 55.000 nih, ini murah nih. Nah, ini malah ada yang lebih murah lagi, cuman 55.000. Silahkan teman-teman bisa cari, kemudian bisa pesan untuk membuat, sistemnya. Kemudian kita lanjut, dengan encoder. Nah, ini untuk pin encodernya, itu dia terkoneksi dengan pin 2 dan 3. Kemudian ini beberapa variabel yang digunakan untuk pengendali, kemudian untuk, eee, ngitung encoder value, data, dan sebagainya. Silakan teman-teman kalau ingin mencoba membuat programnya bisa diketik ulang. Ini ada 2 pengendali di sini yang, saya buat, ini adalah PID, yang satunya adalah integral state feedback. Ada 2 pengendalinya, memang akan saya bandingkan. Lalu ada set point, error, last error, sum error, dan sebagainya. Kemudian ada signal A dan B ini fungsinya buat nanti di encodernya. Lalu serial begin, kemudian di sini ada program interrupt, yaitu attach interrupt ini. Jadi ini fungsinya untuk ngitung berapa pulsa dalam satu putaran. Ada pulsa yang A, ada pulsa B. Kemudian ini konfigurasi untuk driver motornya. Lalu ini parameter PID, parameter integral state feedback, ada set point di sini. Kemudian di sini ada while data kurang 300, maksudnya saya ingin membatasi, datanya itu hanya 300 data. Jadi ketika sudah mencapai 300, maka PWM-nya dikasih 0, sehingga motornya akan berhenti. Lalu ini untuk radiannya, encoder kali 0,1, ini untuk kalibrasinya ya, saya kalikan 0,1. Kemudian ini pengendali integral state feedback, ini pengendali PID, lalu ini adalah batas untuk nilai PWM, jadi kalau lebih dari 250, nilai PWM-nya tetap 250. Jika kurang dari minus 250, minimalnya minus 250. Kemudian ini logikanya, kalau dia kurang dari 0, maka logikanya high untuk driver motornya alias mundur. Kalau selain itu, berarti lebih dari 0, itu logika driver motornya adalah low, maka dia putarannya akan maju, seperti itu, atau kanan dan kiri. Oke, kemudian ini program untuk encoder yang B, ini encoder yang A di sini. Nah, kita bisa dilihat di sini.
Dia kalau maju dia plus, kalau mundur dia minus, maju plus, dia mundur minus, seperti itu. Nah, encodernya bisa difungsikan untuk ngukur maju saja atau mundur saja, atau bisa dikombinasikan, seperti itu. Oke, silakan teman-teman bisa coba sendiri. Itu kira-kira penjelasannya, kita lihat hasilnya lagi. Oke, responnya bagus ya. Hanya sebentar saja dia sudah bisa mencapai set point dan tidak ada steady state error. Jadi grafik berwarna birunya itu bisa berhimpit dengan grafik berwarna merah atau set point-nya. Oke, kita coba pengendali yang lain. Ini PID-nya sudah dapat yang paling bagusnya. Kita coba pakai pengendali yang namanya integral state feedback di sini. Oke, beberapa kali saya sudah nyoba, responnya tidak terlalu bagus untuk yang pengendali integral state feedback. Nah, kita coba lagi, responnya lebih slow ya. Oke, jadi lebih lambat dibandingkan dengan PID. Oke, kita lihat juga untuk data. Nah, untuk menampilkan grafiknya, beberapa grafik dalam serial plot, itu teman-teman bisa pakai koma di sini. Ini ya, pakai koma di sini. Jadi saya ingin memunculkan nilai motor speed-nya supaya bisa diamati dia kecepatan PWM-nya itu berapa. Kemudian kita ganti biar lebih cepat lagi pakai 0,09. Nggak ada. Ini O-nya kecil. Dia masih lambat ya. Tapi lumayan. Kita coba perbesar lagi apakah masih bisa. Atau ininya kita kecilkan pengurangnya. Oke, saya jelaskan dulu untuk persamaan PID-nya. Di sini KP atau proporsional, ini integral kontrol, ini derivatif kontrol. Itu ditambah semua. Nah, kalau integral state feedback itu integral kontrol dikurangi dengan state feedback kontrol. Nah, ini juga ada variabel yang mungkin belum banyak yang familiar ya, delta radian di sini. Jadi saya menghitung selisih antara nilai radian yang sekarang dengan yang sebelumnya. Itu fungsinya untuk menghitung turunan pertama dari radian. Jadi kalau radian itu adalah posisi sudut, maka turunannya adalah, ini adalah kecepatan sudutnya. Jadi ini adalah posisi sudut, yang ini adalah turunan dari radian, yaitu kecepatan sudut. Seperti itu. Jadi turunannya dari radian, yaitu dengan menghitung deltanya, kita bisa mencari nilai kecepatan sudutnya. Oke, lumayan. Bagus juga untuk yang integral state feedback di sini. Nah, grafik yang berwarna hijau ini adalah nilai PWM-nya di sini. Kita bisa lihat PWM-nya. Warna hijau, merah set point. Oke, kita coba bandingkan dengan yang, agar bisa dibandingkan, kita pakai datanya 200 saja ini. 200 sudah stabil. 200, kemudian kita tutup dulu. Kita bandingkan antara integral state feedback dengan PID. Oke, ini yang integral state feedback, dia pas di 100 dia stabil atau bisa mencapai set point. Arti kata stabil itu dia selain mencapai set point adalah di situ selamanya. Jadi kalau sudah mencapai set point dia di sini terus, itu dikatakan stabil. Ada nggak stabil yang tidak mencapai set point? Ada, yaitu ketika ada steady state error, jadi di bawah dari set point. Kalau dia di situ selamanya, dia bisa dikatakan stabil, tapi dia tidak mencapai nilai set point atau referensi. Oke, kita akan lihat grafiknya. Oke, ini yang PID. Kalau yang PID dia lebih cepat
dibandingkan dengan yang integral state feedback dan nilai PWM-nya juga lebih besar. Tek 250, langsung dia turun ngedrop. Oke, itu kira-kira penjelasan tentang kendali posisi sudut motor DC menggunakan pengendali PID dan pengendali integral state feedback. Nah, teman-teman silahkan bisa coba atau bisa pelajari. Alternatifnya jika tidak memiliki hardware-nya, teman-teman sekalian bisa menggunakan simulasi yang ada di Proteus ataupun simulasi yang ada di MATLAB. Nah, itu sama saja, yaitu menggunakan simulasi. Jadi misal, nggak punya hardware ya silahkan bisa pakai Proteus, karena saya juga beberapa kali juga gagal juga untuk membuat hardware-nya, ada yang gosong, kemudian ada yang rusak, power supply-nya ada yang konslet dan sebagainya. Memang kalau hardware itu ada banyak sekali tantangannya. Nah, sebelum ke hardware mungkin teman-teman bisa coba menggunakan simulasi Proteus. Oke, demikian penjelasan tentang kendali posisi sudut motor DC menggunakan PID dan integral state feedback. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah kalimat dalam penyampaian materi ini. Jika teman-teman sekalian ada pertanyaan, bisa dituliskan di kolom komentar. Nanti akan saya jawab pertanyaannya. Oke, demikian. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.